Tiga. Halo teman-teman semua, jadi hari ini aku udah bersama dengan Kakak Ferry. Nah sebelumnya Kakak Ferry boleh perkenalkan diri, ulang nama kakak siapa sama profesi kakak apa? Halo semuanya, saya Ferry. Saya PR di Daewoo Pharmaceutical, salah satu company dari Korea Selatan yang bergerak di bidang industri farmasi. Oke, jadi Kak Ferry, aku di sini mau wawancarai kakak. Aku mau ngasih beberapa pertanyaan di seputar dunia PR gitu. Oke, jadi yang pertanyaan pertama yang aku mau tanya, sebelum kakak terjun ke PR, latar belakang kakak apa kak? Sebelumnya unik nih, Mas Abi. Aku sebenarnya secara background pendidikan hubungan internasional. Oke. Jadi aku hubungan internasional, tapi kemudian saat masuk ke dunia kerja selalu berhubungan, dari awal masuk ke dunia kerja selalu berhubungan dengan komunikasi gitu. Jadi Oke. sebelumnya dari background pendidikan sebetulnya tidak ada keilmuan tentang komunikasi. Oh enggak, kakak nggak ada ilmu tentang ilmu komunikasi berarti? Tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar praktisi yang kemudian terjun lapangan gitu. Oke. Berarti lintas jurusan bisa dibilang ya kak? Betul. Lintas jurusan. Oke. Sama kenapa kakak bisa tertarik banget sama dunia PR gitu? Oke. Padahal dulunya sebelumnya kakak hubungan internasional gitu. Betul. Sebetulnya kalau dari background pendidikan ya, hubungan internasional itu juga mencakup komunikasi, tapi beda subjek aja aktornya. Oke. Jadi kalau komunikasi kan biasanya ke publik gitu ya. Kalau hubungan internasional itu lebih arahnya ke politik gitu. Dan itu aktornya biasanya negara, NGO, kemudian juga perusahaan termasuk salah satunya gitu. Tapi lebih banyak membahas tentang konflik of interest-nya atau kepentingannya. Oke. Tapi saat kemudian ditanya kenapa tertarik sama komunikasi, dalam hubungan internasional itu sebetulnya juga kita dibekali dengan dasar-dasar diplomasi gitu ya. Kemudian itu sangat berguna saat aku coba terjun ke dunia komunikasi gitu sebagai praktisi komunikasi. Jadi awal masuknya sebetulnya dalam tanda kutip ada semacam, sebenarnya ada kesempatan yang dipaksakan gitu ya. Jadi lebih bukan ke oke, aku mau masuk komunikasi nggak. Berarti kakak sebelum masuk dalam dunia PR ini, itu kakak sebenarnya nggak passion banget sama PR atau gimana kak? Kalau dibilang passion enggak. Oh, dibilang passion enggak, jujur. Oke, telah. Jadi bukan karena passion, tapi lebih kepada ini ada kesempatan kamu jadi PR ya. Oke. Lebih ke menjawab challenge gitu. Jadi waktu itu aku masuk di salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di industri penerbangan. Di situ kita semacam MT ya, manajemen trainee gitu ya, yang kemudian biasanya diputar ke beberapa divisi. Tapi ngelihat background aku yang kemudian hubungan internasional, dari tim HR-nya itu menempatkan aku di protokol. Jadi protokol direksi. Jadi ini lebih kepada bagaimana manage keseharian dari direksi dan kemudian berhubungan dengan stakeholder yang penting gitu ya, strategic stakeholdernya perusahaan. Nah, tapi kemudian aku 1 tahun di situ. Saat itu atasan aku melihat bahwa kamu nih sebetulnya ada potensi buat jadi PR gitu. Mau nggak jadi PR? Oke, aku bilang, aku coba. Jadi karena emang lebih kepada challenge ya. Kepada challenge sendiri gitu. Iya, jadi atasan kemudian dalam tanda kutip menjerumuskan gitu ya. Tapi lama-lama aku sangat menikmati. Jadi kurang lebih jadi praktisi komunikasi udah 10 tahun. Oke. Berarti kakak termasuknya masuk ke dunia PR ini learning by doing, apa enggak? Betul, exactly. Learning by doing. Dan lebih oke. banyak alhamdulillahnya mentor aku memang kebanyakan adalah praktisi langsung di industri ini gitu. Jadi itu yang sangat membantu. Oke, berarti kalau misalkan aku kan sekarang niatnya aku mau ngambil media jurnalis nih, ya kan? Tapi pas nanti kerja aku ditariknya ke dunia PR dan aku nggak ada nulis apa-apa tentang dunia PR. Tapi setelah aku masuk PR, lama-lama mungkin learning by doing kali ya kak? Exactly. No worries sama sekali. Berarti aman? Aman sekali. Aman banget. Menurut pengalaman kerjaku, aku udah pindah 6-7 perusahaan, termasuk multinational company, BUMN, sekarang di global pharmaceutical company gitu ya. Selama kamu memiliki eagerness untuk belajar dan juga menghumblekan diri untuk mau bertanya gitu ya. Karena kan nggak semua orang mau bertanya dan mau untuk dibimbing. Sebetulnya itu. Tapi saat kamu menghumblekan diri untuk oke, aku nggak tahu apa-apa, tolong ajarin. Dan kemudian kamu mengikuti step by stepnya itu gitu. Dan kamu benar-benar saat melakukan setiap pekerjaan itu dengan sepenuh hati, dengan keinginan untuk belajar dan ingin memberikan impact, ya semua
all good gitu. Semua all good. Dan ya impact-nya pasti akan kamu lihat gitu. Ternyata bisa terjun di komunikasi. Aku nggak bilang bahwa background komunikasi penting untuk nggak penting untuk praktisi komunikasi ya. Aku nggak bilang itu sama sekali. Tapi aku lebih menyatakan bahwa aku yakin di bidang apapun, saat kemudian seorang itu ingin banyak belajar gitu ya, dia pasti bisa. Apalagi sekarang aku udah ada zaman generasi kalian enak banget lah. Udah ada AI, udah ada YouTube, semua kalian bisa pasti udah gampang didapat. Betul. Kalau dulu mungkin aku hidup di generasi yang internet tuh masih sedikit terbatas ya, walaupun sekarang mungkin akhirnya juga kita juga menikmati itu gitu. Tapi aku lebih banyak belajar, memang aku akui, dari mentor. Oh, dari mentor. Kalau di generasiku. Oke. Gitu. Berarti kalau pas kita mau masuk kerja berarti kita ada mentornya dulu ya, Kak? Betul. Ini sangat penting ya. Jadi karena kan seberapa bagian teman-teman kan pada masih belum tahu gitu kan, kayak takutnya pas tiba-tiba masuk kerja kan banyak tuh yang suka bilang di TikTok atau Instagram, gue magang ngapain ya, job desk gue ini gue udah kelar nih gitu kan, ngapain lagi ya gitu. Betul. Jadi ini juga yang saya perhatikan dari banyak ini ya, banyak praktisi HR gitu ya, dan praktisi karir gitu ya. Kalau Mas Abi perhatikan, memang biasanya untuk entry level atau yang kemudian baru mau masuk ke dunia kerja, pilihlah mentor, pilihlah manajer. Jangan pilih company, jangan pilih gaji, jangan pilih kerjaan. Oke. Kamu harus targetin siapa mentor dulu gitu. Karena apa? Karena dia yang akan menentukan kamu 3, 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Karena itu dari generasi aku ya. Dari generasi. Jadi generasiku dulu diajari untuk selama mentornya bagus, your career will be doing good gitu. Jadi pilihlah mentor yang baik. Saat kamu udah nemu itu, misalnya nanti teman-teman melamar kerja nih, dan kemudian merasa bahwa di tempat kerjaan ini, manajerku baik nih, dan dia bisa kasih feedback, dia bisa kasih ruang untuk tumbuh gitu ya, dan dia bisa kasih keluasan untuk explore segala macam. Please stay as long as you can grow, you can learn gitu ya di tempat itu, sampai mungkin 3-5 tahun kamu ngerasa udah stuck di situ, baru move on gitu. Tapi selama karena kan banyak juga yang merasa bahwa plus minus ya, artinya nggak mungkin kita bisa dapat mentor bagus tapi kemudian gajinya juga company-nya itu berkah gitu. Berkah. Rezeki banget gitu. Tapi kalau misalnya boleh milih, pilihlah mentor yang baik dulu. Itu saranku gitu. That's a new thing. Ya sama aku yang mungkin ini aku mau yang terakhir aku tanya itu, pas kakak terjun ke dunia PR, hal yang paling menurut kakak berat banget buat jadi seorang PR itu apa kira-kira? Kalau dibilang berat, mungkin aku akan coba kasih salah satu pengalamanku yang menurutku ini membuat aku melihat PR sebagai salah satu profesi yang sangat strategik gitu ya, di setiap lini, baik itu institusi maupun bisnis gitu ya, di company. Kalian pernah dengar dulu ada JT610 jatuh Lion Air, Surabaya Singapura, hilang di perairan Karawang. Aku handle krisis komunikasi di situ. Wow. Jadi aku jadi salah satu part tim di industri penerbangan saat itu, dan aku terlibat di dalam krisis komunikasi di situ gitu. Di part kita sebagai waktu itu aku di perusahaan navigasi penerbangan gitu ya. Di part kita itu krisis komunikasinya smooth, aman. Berjalan dengan oke lah, secara teori, secara struktur, apa yang kemudian menjadi bagian kita sampaikan ke publik dengan baik itu, pernyataan ke media, baik itu pernyataan ke stakeholder terkait. Walaupun di kandungan itu banyak hal-hal yang negatif gitu kan. Betul, bahkan itu sorry Kak aku potong. Tapi gimana cara Kakak nanggepin yang banyak komentar yang hal-hal negatif seperti itu, Kak? Jadi memang pekerjaan PR mengharuskan kita untuk melihat fakta dulu. Jadi saat kemudian PR itu ditempatkan di posisi yang strategik, yaitu aksesnya adalah langsung kepada manajemen gitu ya, artinya kepada C-level, kepada direksi. Direksi harus mempercayakan fakta terburuknya, worst case scenario-nya apa, kasih ke kami. Biar kami yang kemudian membahasakan itu menjadi bahasa publik.
yang mudah dimengerti oleh awam gitu. Kita PR tidak boleh bohong. PR harus menyampaikan fakta, tapi dari kacamata mana atau dari frame mana kita menyampaikannya, itu yang bisa kita pilih. Oke. Jadi bahasanya adalah bukan menyampaikan kebohongan, tapi lebih kepada kita memilih fakta mana yang kemudian bisa kita sampaikan secara appropriate atau secara pantas gitu. Nah, jadi pekerjaan ini mengharuskan kita tahu nih semua kebobrokannya, kenegatifnya segala macam gitu ya. Kita serap dulu, setelah itu kita tawarkan solusi kepada manajemen. Ini dari kami, message-nya yang bisa disampaikan kepada publik. Karena apa? Saat kemudian krisis komunikasi itu ada gitu ya, muncul, itu yang paling penting adalah publik butuh clarity dulu gitu. Kita butuh jawaban mana gitu. Karena kalau misalnya kita diamkan, yang ada malah akan ada terjadi spekulasi macam-macam gitu. Bahkan di kasus itu, waktu itu di JT610, aku balik lagi ke kasus itu, bahkan sempat ada, oh ini pesawat diambil oleh teroris gitu. Udah gak benar. Ini bisa masalah krisis nasional nih kalau sampai ternyata menyebar ke media gitu. Terus kemudian bahkan Australia udah standby, oke, kita terbitkan red notice untuk penerbangan ke Australia sampai nge-handle tuh, Pak. Udah sempat ada ke arah sana waktu itu. Makanya kita kayak oke, ini harus penting, timing itu sangat penting gitu di krisis komunikasi. Jadi saat kita tahu faktanya, kita sampaikan kepada publik secara terang benderang dengan tidak mengesampingkan fakta sebenarnya gitu. Tapi lebih kepada memilih framing yang tepat atau memilih bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan istilahnya adalah bagaimana kemudian kita berusaha untuk mencari atau terus menjaga reputasi dari perusahaan gitu. Oke. Gila teman-teman, di sini aku banyak banget mendapatkan ilmu baru oleh kakak Ferry. Banyak banget ilmu yang didapat. Terus tadi udah ngasih tahu juga kayak sebenarnya Mas Ferry itu tuh nggak masuk ke dunia ranah PR, cuman menchallengekan diri gitu. Nah, ada nggak Kak Vira buat teman-teman yang mau masuk ke dunia PR gitu, saran-sarannya, tips and trick gitu? Ke depan aku masih melihat PR sebagai salah satu peran strategik ya, baik untuk semua lini baik itu institusi pemerintah, kemudian juga industri, company, negara, organisasi. Aku masih melihat PR akan menjadi strategic roles gitu ya, sebagai palang pintu utama komunikasi terhadap publik. Nah, saranku adalah saat kemudian teman-teman nanti terjun ke dunia PR atau dunia komunikasi di industri ini, tolong pelajari bisnisnya. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kalau saya ambil contoh kalau kasus di industri gitu ya, di perusahaan. Saat kemudian teman-teman punya branding yang bagus, punya press release yang keren, kemudian bisa diliput oleh banyak media termasuk sampai internasional, sosial medianya sangat Gen Z sekali gitu, sosial media darling, keren. Tapi saat kita breakdown lagi ke bawah, ada nggak impactnya ke bisnis? Ternyata nothing, tidak menghasilkan revenue. Iya, masuk. Ujungnya apa? Ujungnya adalah seperti yang sekarang terjadi di industri media kita yang sunset gitu. Revenue nggak masuk, banyak layoff. Yang akhirnya company tidak bisa bertahan. Jadi ke depan aku benar-benar kasih saran ke teman-teman, please mau masuk ke industri apapun atau ke lini manapun gitu ya, baik itu kementerian, baik itu institusi negara, baik itu perusahaan, tolong pelajari bisnis modelnya, supaya pekerjaan kalian benar-benar bisa impactful terhadap pendapatan. Karena PR akan dituntut ke depan juga menjamin sustainability revenue dari satu institusi tersebut gitu. Atau kalau di kementerian mungkin nggak menghasilkan revenue ya, dia berarti menjaga reputasinya. Tapi kalau di perusahaan pastinya kita harus impact terhadap revenue perusahaan kita supaya perusahaan tetap bisa sustain. Berarti ini buat jangka ke depannya juga ya? Betul. Oke teman-teman, saran-sarannya udah dengerin kan. PR tuh nggak cuma sekedar belajar gimana caranya public speaking, cuman ada lagi aku nemu lagi tuh kita juga harus belajar bisnis ya Mas ya, menangani kasus. Iya betul.
Terima kasih banyak Terima atas tempat kasih dan banyak, waktunya. Sadi. Mohon maaf jika aku masih salah-salah kata. Aku juga mohon maaf ya kalau ada yang mungkin sulit dimengerti. Aman. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Thank you.